Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Kosmik dari SPKS dari Departemen Sosial Politik. Nah, di sini kita akan membahas tentang isu-isu tentang perempuan. Apa aja sih sekiranya yang bakalan dibahas ya sebetulnya? Yang pertama ada kesetaraan gender, standar kecantikan, kekerasan seksual, dan kekerasan berbasis online. Nah, di sini akan dibersamai dengan saya sebagai moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Huswatun Hasanah, biasa dipanggil Ana dari Kimia Angkatan 2021. Nah, untuk narasumber yang datang pada hari ini yang akan membersamai tentang sharing-sharing isu ini, mungkin dari narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Kak Ana ya tadi atas waktunya. Halo semuanya, selamat datang di acara podcast dari Sospol FMIPA ya, BMKM FMIPA. Di sini aku Sri Utami dari Pemberdayaan Perempuan BMKM Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Nah, di sini mungkin Mbak kesibukannya apa aja nih di luar dari Menteri Pemberdayaan Perempuan? Kayaknya aktif banget nih. Kesibukannya sekarang ini buat podcast sama teman-teman. Di luar gitu ya. Sibuk kuliah aja sih, sibuk kuliah dan ikut komunitas aja di luar. Oke, betul. Sebetulnya ini benar-benar aktif ya dari Mbak Tami. Jadi kita dibersamai sebagai narasumber dari Mbak Tami itu benar-benar membanggakan sekali sebetulnya. Jadi mungkin kita akan bahas untuk tema yang pertama. Nah, oke, tentang isu perempuan nih. Memang itu sedang banyak ya problematika tentang perempuan itu terjadi. Di antaranya mengenai kesetaraan gender, lalu standar kecantikan yang memang sudah melokal gitu ya. Lalu ada lagi kekerasan berbasis online, ada lagi kekerasan seksual. Nah, problematika tentang perempuan ini memang sebetulnya itu sudah kayak diangkat dan diperjuangkan hak wanita dan martabat wanita oleh Raden Ajeng Kartini. Ya, dimana pada saat itu perempuan itu kayak masih terlalu tertinggal jauh dari seorang laki-laki. Namun selama perkembangan zaman dari tahun ke tahun kita sudah kayak memang udah ada kemajuan dari insting perempuan sendiri itu kayak mau maju gitu loh. Jadi nah di sini kita akan dibersamai oleh siapa sih sebetulnya kayak yang lebih paham ya, yang memang berkecimpung di dunia tentang perempuan gitu ya. Ya dari narasumber sendiri monggo dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyapa audiens semuanya ya. Perkenalkan, saya Sri Utami. Di sini bisa dipanggil Tami atau Tamci ya, teman-teman menyapa biasanya seperti itu. Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan BMKM UNY Universitas Negeri Yogyakarta 2022. Oke, betul sekali. Mbak Tami ini dari Menteri Pemberdayaan Perempuan ya, dari kelas manajemen angkatan 2019 ya, yang memang lebih paham lah karena memang berkecimpung di dunia perempuan ini. Nah, mungkin mengenai isu yang kita bahas tentang perempuan ini sebetulnya sepenting apa sih kita memberikan info ini? Seberapa pentingkah kita memberikan edukasi ini dan sharing-sharing ini, Mbak? Tuh. Baik, kalau soal isu-isu yang tadi sudah disampaikan gitu ya sama Ana tadi, soal kesetaraan gender, kemudian kekerasan seksual, standar kecantikan gitu ya kalau nggak salah tadi. Nah, itu memang sangat penting gitu ya edukasi kita kepada perempuan, nggak cuma perempuan, bahkan laki-laki juga, seluruh masyarakat gitu. Ini sangat penting karena sampai saat ini masih ada stigma-stigma yang perlu dibenarkan gitu, baik soal kesetaraan gender maupun soal kekerasan seperti itu. Oke, mungkin kita lebih membahas ya per tema-tema yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin ya kayak lebih efisiennya itu kayak kita bakalan memperjelas ya dari masing-masing tema sendiri. Oke, mungkin yang pertama adalah mengenai kesetaraan gender ya, dimana memang dari kesetaraan gender ini itu dipengaruhi dari stigma masyarakat. Kenapa sih stigma masyarakat itu terlalu menyalahkan perempuan, terlalu memojokkan perempuan gitu. Tapi sebetulnya memang di situ telah memberikan ruang ke perempuan. Nah, mungkin ya karena mungkin banyak yang masih belum jelas sih apa sih itu kesetaraan gender ya. Mungkin Mbak Tami bisa memperjelaskan apa sih itu kesetaraan gender secara umum gitu. Baik, ini secara umum gitu ya. Karena sekarang masih banyak sekali stigma yang salah atau orang-orang itu salah mengartikan gitu soal kesetaraan gender.
banyak sekali yang sulit membedakan antara jenis kelamin dan kesetaraan gender. Orang-orang di sana itu masih banyak yang menganggap kesetaraan gender itu adalah soal gender itu laki-laki dan perempuan, padahal laki-laki dan perempuan itu adalah jenis kelamin gitu ya. Jenis kelamin itu ada dua, perempuan dan laki-laki, tapi soal kesetaraan gender itu ada banyak gitu. Dan apa sih kesetaraan gender itu? Ya kita memberikan kesempatan yang sama gitu, baik untuk perempuan maupun laki-laki untuk dapat mengambil peran, baik itu dalam pembangunan, ekonomi, politik, sosial gitu. Jadi ini lebih ke karakteristik yang nantinya bakal menjadi identitas seorang laki-laki dan perempuan gitu sih, dan itu nanti bakal mengacu pada orientasi seksual gitu. Nah, jadi lebih ke kesetaraan gender itu ke perilaku ataupun karakteristik yang dimiliki oleh seorang perempuan dan laki-laki itu sendiri gitu. Oke, ya mungkin dari teman-teman sendiri itu kayak belum paham apa sih itu sebetulnya kesetaraan gender. Nah, semoga dari penjelasan dari Mbak Tami sendiri itu kayak memberikan arahan lah, maksudnya tentang pembahasan kesetaraan gender yang nanti kita bakalan bahas gitu. Nah, mungkin dari perempuan nih, karena kita sesama perempuan ya kayak punya insting yang sama mengenai kesetaraan. Apa sih yang sebetulnya dituntut mengenai kesetaraan gender ini, Mbak? Baik, kalau apa sih yang dituntut dari kesetaraan gender ini? Nah, ya, kita kalau berbicara soal tuntutan kesetaraan gender gitu ya, ini kan sebenarnya lahir dari sejarah-sejarah dulu ya. Kita menengok sejarah zaman dulu gitu kan, memang banyak sekali perempuan itu dikerdilkan gitu ya. Karena apa? Karena banyak sekali itu perdagangan perempuan, kemudian perempuan itu hanya pemuas hasratnya laki-laki saja, kemudian perempuan itu diperbudak kayak gitu. Perempuan nggak bisa itu mengambil peran-peran, contohnya di masa zaman penjajahan nggak boleh tuh mengenyam pendidikan kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi munculnya kesetaraan gender atau tuntutan-tuntutan agar seorang perempuan itu mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan mengambil peran di baik di lingkungan ekonomi maupun sosial politik seperti itu. Ya, sebetulnya dari kesetaraan gender ini memang sudah dibahas itu dari jauh-jauh kala ya. Ya seperti oleh Raden Ajeng Kartini yang memang sudah memperjuangkan hak dan martabat seorang perempuan untuk kayak mengambil peran mengenai kesempatan yang sama dari seorang laki-laki gitu ya. Mungkin mengenai mengambil peran ya, Mbak. Kalau saya kan kayak kurang paham, tapi kan Mbak kayaknya udah berkecimpung nih di dalam masyarakat. Ada nggak sih stigma masyarakat seperti apa mengenai pemimpin itu adalah seorang perempuan gitu, Mbak? Oke, mungkin ini lebih ke ini ya, stigma yang kadang mengatakan kalau perempuan itu nggak boleh jadi pemimpin gitu ya, betul. Mungkin. Nah, emang banyak ya yang bilang jangan deh seorang perempuan jadi seorang pemimpin gitu. Bahkan nggak cuma sekedar pemimpin, jangan deh seorang perempuan itu bekerja kayak gitu. Ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang itu tidak diperbolehkan untuk perempuan gitu. Bahkan sampai saat ini masih banyak kita temui gitu. Menurut aku ini sih, ketika seorang perempuan jadi pemimpin atau perempuan mengambil suatu pekerjaan, it's okay kayak gitu, boleh-boleh aja. Dan itu malah justru menurut aku ketika perempuan itu mengambil suatu peran atau mengeksplor dunia itu lebih bagus gitu, tapi tidak mensetarakan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin yang di sini itu tidak menyalahi kodrat antara laki-laki dan perempuan itu disamaratakan gitu. Kalau perempuan dan laki-laki disamaratakan itu justru tidak adil, tapi kesempatan di luar yang bisa diperbolehkan untuk diambil perannya oleh laki-laki dan perempuan itu yang harus diperjuangkan gitu. Oke, mungkin mengenai stigma masyarakat tentang perempuan ini sendiri memang kayak sering disalahartikan lah. Tapi dari sudut pandang dari masyarakat itu kadang salah, kayak memperjuangkan hak wanita ini sebetulnya seperti apa? Apakah kayak harus berambisi agar benar-benar setara dengan laki-laki? Itu tidak bisa, karena memang kayak seorang perempuan itu punya kodratnya masing-masing gitu kan. Nah, dari situ gimana ya menumbuhkan nih kepercayaan diri seorang perempuan ya, yang memang tadinya itu kayak mempunyai kompetisi, punya bakat yang memang sebetulnya bisa, tapi itu kayak belum punya ruang jalan gitu loh, Mbak. Jadi mungkin entah itu dari mindset yang salah ataupun apa gitu, Mbak. Oke, sebenarnya ini ya, kalau misalkan berbicara ruang gerak ataupun kepercayaan diri gitu. Nah, ketika kita tadi bedakan antara ini menyetarakan kodrat atau menyetarakan peran gitu ya. Nah, yang sebenarnya kita bahas kan sekarang menyetarakan peran gitu ya, memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan gitu.
Nah, menurut aku soal kepercayaan itu ya, kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri. Nah, sekarang banyak kok ruang-ruang yang bisa memaksimalkan peran-peran perempuan gitu. Bahkan ketika misalkan perempuan mau berprestasi, perempuan mau menjadi seorang pemimpin, bisa tuh ikut di organisasi, mereka belajar menjadi seorang pemimpin gitu. Kemudian perempuan punya kesempatan yang sama di bidang sosial politik, itu bisa juga berkecimpung di dunia sosial politik. Kemudian berkependidikan, sekarang juga masih banyak kok perempuan-perempuan yang bisa mengenyam pendidikan secara bebas gitu. Cuman kadang yang di sini tuh masih kurangnya fasilitas sih kalau aku melihat di masyarakat khususnya di Indonesia ini. Kadang nih kalau kita belajar dari Universitas Negeri Yogyakarta sendiri gitu ya. Nah, melihat ini ada nggak sih ruang laktasi gitu? Tahu nggak nih ruang laktasi, Ana? Kalau dari aku sendiri malah aku belum tahu nih, Mbak. Ruang maaf ya, ini ruang menyusui bagi perempuan gitu. Padahal di sini kan anggota atau warga sendiri dari UNY itu nggak cuma laki-laki gitu ya, perempuan misalkan bapak ibu dosen, karyawan yang di situ mereka juga punya anak gitu ya, anak masih kecil ya, kali mau menyusui di kamar mandi gitu kan, ASI itu sesuatu yang bersih gitu loh, mau menyusui di kamar mandi yang notabene ruangan yang kotor untuk membuang hajat gitu ya. Tapi saya sampai saat ini kuliah 2 ini belum ada melihat ruang laktasi yang secara khusus memfasilitasi perempuan untuk memberikan ASINya kepada anaknya gitu. Ini merupakan suatu yang bisa tuntutan kesetaraan gender juga, karena tidak ada fasilitas yang diberikan kepada perempuan gitu. Padahal kan ada tuh ruang-ruang seperti ruang khusus merokok, ruang apa, tapi kok ruang laktasi aja nggak ada gitu loh. Padahal itu sesuatu yang mungkin butuh perhatian juga menurut aku gitu. Oke, sebelumnya perhatian-perhatian yang memang ke arah yang hal sepele itu kayak masih belum diangkat gitu ya Mbak. Kayak gimana ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta mungkin menyimpulkan kalau ruang laktasi itu memang belum terlalu dibutuhkan, tapi memang seharusnya memang ya sudah ada, sebagaimana menuntut dari kesetaraan gender, kita harus diberikan fasilitas yang sama gitu ya. Di antaranya dari ruang yang khusus untuk orang merokok ya, berarti nah di situ kita kayak ya memberikanlah fasilitas yang memang dibutuhkan dari seorang perempuan, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sebagai ruang laktasi. Oke, mungkin dari perempuan nih, perempuan sendiri kan juga masih banyak tuntutan-tuntutan di mana perempuan itu tidak memilih dari dua pilihan, tapi kita bisa mendominasi dong, mengambil langsung dua arah, entah itu dalam pekerjaan dan mendominasi dari pendampingan terhadap anak dan keluarganya begitu Mbak. Ya, mungkin aku ini mengutip kata-kata yang sudah mainstream gitu ya, dari Najwa Shihab juga ya. Kenapa perempuan harus memilih salah satu kalau mereka bisa memilih keduanya? Itu seakan-akan mengatakan kalau perempuan itu tidak berdaya untuk memilih keduanya kayak gitu. Nah, menurut aku bisa-bisa aja kok perempuan bisa mengambil peran keduanya gitu, antara tadi bekerja dan juga mengurus rumah tangga gitu ya. Itu asalkan dikomunikasikan aja dengan pasangan gitu, karena kan sampai sejauh ini ya yang dipermasalahkan ketika seorang perempuan mengambil peran di dunia karir gitu ya, sebagai wanita karir, itu mereka memang agak tidak maksimal di rumah tangga. Tapi ketika mereka maksimal di rumah tangga ya tidak bisa dituntut untuk bekerja gitu kan. Tapi ada juga yang bisa memaksimalkan keduanya, antara bekerja dan juga mengurus rumah tangga gitu. Dan ini menurutku aku tinggal komunikasinya aja dengan pasangan ataupun dengan suami gitu ya. Ketika suami itu rela untuk istrinya bekerja ya it's okay. Ketika suaminya memutuskan udah kamu di rumah aja mengurus rumah tangga biar aku yang kerja, ya it's okay gitu ya. Sebenarnya itu lebih ke bagaimana mengkomunikasikan. Cuman kan yang sekarang itu banyak dituntut ketika perempuan itu banyak mendominasi, memilih menjadi wanita karir, terus rumah tangganya tidak terurus, nanti jadi cekcok, terus jadi permasalahan rumah tangga, ya nanti banyak menimbulkan banyak perceraian. Nanti kan itu juga menurunkan kesejahteraan juga gitu ya, banyak perceraian di mana-mana gitu. Padahal itu berawal dari suatu tuntutan untuk memberikan kesempatan yang sama pada perempuan, kan jadi justru menimbulkan permasalahan baru gitu ya, soal misalkan timbul perceraian atau yang lainnya gitu. Oke, ya itu kembali lagi ke mindset seorang perempuan, apakah memang ketika memilih dua arah tersebut antara pekerjaan dan keluarganya, dia tuh kayak bisa mendominasi, mengoptimalkan dari dua arah tersebut ya Mbak? Iya. Nah, mungkin dari tuntutan-tuntutan tadi, stigma-stigma perempuan yang kan biasanya ya yang sebelumnya kita bahas, perempuan udahlah jadi ibu rumah tangga aja, perempuan udahlah kamu jangan sekolah tinggi-tinggi, perempuan udahlah kamu di rumah aja, jangan bekerja gitu kan. Kayak mendominasinya itu kayak ya di rumah aja gitu ya. Nah, dari situ nih
apa ya, gimana tuntutan-tuntutan itu sebetulnya itu malah dari stigma keluarganya sendiri, Mbak. Oke, kadang kan memang ya keluarga sendiri itu salah pola, bukan salah pola asuh sih, salah pola menanamkan mindsetnya gitu. Iya. Karena kadang cuplikan-cuplikan atau cuitan-cuitan ketika mengkerdilkan perempuan, udahlah kamu nggak usah berpendidikan tinggi, toh nanti kamu juga cuman bakalan ngurus rumah tangga, toh kamu juga akhirnya cuman jadi seorang ibu gitu. Ya jadi seorang ibu pun butuh pendidikan gitu. Iya, menurut aku nggak bisa dong kita mendidik seorang anak tanpa suatu bahan didik kayak gitu ya. Dan menurut aku emang harus diperbaiki dari unit terkecil dulu, dari keluarga gitu. Bahkan sebelum ke keluarga pun diperbaiki dari diri kita sendiri gitu. Iya. Kita emang menanamkan mindset pada diri kita sendiri bahwa memang untuk mengambil suatu peran di luar itu ya kebutuhan kita gitu loh. Bukan suatu yang harus dikerdilkan kayak gitu. Karena memang bebas untuk mengeksplor dunia luar kayak gitu, jadi nggak bisa dikerdilkan gitu. Dan menurut aku ketika itu berawalnya dari suatu keluarga, yang perlu diperbaiki adalah ya mungkin dari masing-masing diri kita sendiri, terus kemudian baru ke lingkup keluarga dan baru ke masyarakat kayak gitu. Ketika kita belum selesai pada diri kita sendiri ya kita tidak bisa memperbaiki stigma-stigma masyarakat di luar gitu. Oke, ini mungkin ketika kita memang mengalami didikan yang salah dari orang tua, tapi kan tidak sepatutnya kita akan meneruskan kepada anak-anak kita, dan nanti malah kayak menumbuhkan stigma dalam masyarakat lagi yang salah. Sebenarnya dari stigma masyarakat yang salah itu sendiri itu didominasi dari atas kesalahan-kesalahan ataupun didikan dari masing-masing keluarga yang membentuk masyarakat, betul kan, Mbak? Benar. Oke, nah baik teman-teman, ketika tadi kita memang sudah membahas tentang kesetaraan gender dalam stigma masyarakat itu sendiri, kita akan berlanjut ke isu yang selanjutnya adalah standar kecantikan yang memang sudah melokal. Ketika perempuan yang memang cantik ya, cantik itu memang sebetulnya banyak arahnya gitu ya. Tapi di sini kayak mengkhususkan standar kecantikan itu seperti tinggi, mungkin putih, mancung gitu kan. Biasanya itu kayak gitu malah kayak membuat itu perempuan itu banyak insecure, ataupun kayak dia tuh nggak mau maju karena hal tersebut, kayak kurang dominan simpati dari banyak orang gitu, Mbak. Baik, ini menarik ya kalau kita bahas soal standar kecantikan. Iya. Setelah tadi dijelaskan sama Ana standar kecantikan dari yang tinggi, kemudian kurus, mancung, putih, aku merasa jadi tidak cantik gitu. Karena di sini aku pendek gitu ya, terus nggak putih juga, nggak mancung juga gitu. Tapi balik lagi ya, emang banyak sekarang yang muncul stigma soal cantik itu harus langsing, cantik itu harus tinggi, cantik itu putih. Wah, dia yang mancung nih cantik nih, wah dia yang putih tuh, kayak gitu. Tapi ini adalah stigma orang gitu lah. Dan cantik itu relatif gitu. Setiap orang itu punya penilaian cantik yang berbeda-beda. Menurut aku kayak gitu sih. Bisa cantik dari fisik, bisa cantik dari akademik, bisa cantik dari prestasinya, bisa cantik dari akhlaknya, kayak gitu. Nah, menurut aku cantik itu memang yang sekarang banyak dibahas ya, jadi kayak banyak sekali industri skincare gitu ya untuk mempercantik diri, untuk yang banyak dicari-cari sama perempuan gitu. Karena mengejar standar kecantikan tadi gitu, padahal kalau kita balik lagi soal standar kecantikan itu nggak melulu hanya fisik aja gitu ya, nggak melulu hanya soal muka dan badan aja gitu, tapi ada cantik dari otak, ada cantik dari akhlak kayak gitu. Itu yang perlu ditanamkan pada setiap perempuan gitu, karena cantik itu tidak hanya fisik. Menurut aku itu sih. Oke, tentang mengenai standar kecantikan yang memang sudah melokal dalam masyarakat itu kayak termasuk ke mindset diri sendiri. Sebetulnya kita tuh mau mendengarkan arahan dari stigma-stigma tersebut yang kayak perempuan itu harus putih, jadi yang tadinya memang kulitnya ya masih sawo matang, dia tuh kayak berusaha banget pengen putih kan, ada kan, itu masih sebagian orang. Nah, sebagian orangnya lagi itu ya mereka sadar nggak harus juga mendengarkan stigma-stigma tersebut. Kayak kita bisa mendominasi cantik itu kita gitu kan, melalui kelebihan-kelebihan kita, dan ya bisa menutupi dari kelebihan itu, menutupi kekurangan kita. Nah, insting perempuan seperti apakah sih yang mengharuskan kita tuh sadar bahwa cantik itu tuh relatif? Kan kebanyakan orang masih kayak mengikuti standar kecantikan yang memang sudah ada gitu. Ya, instingnya harus ditanamkan sih, menurut aku harus sadar kalau memang setiap kita itu diciptakan unik dan berbeda antar satu sama lain. Kita punya kelebihan masing-masing, pun kita punya kekurangan masing-masing. Iya, betul. Gitu. Mungkin Ana bisa bilang, Mbak Tami nggak cantik gitu, karena itu stigma dia aja. Menurut
bapak ibu aku cantik gitu. Nah itu karena cantik itu relatif, setiap orang punya pandangan cantik yang berbeda-beda. Mungkin ketika kita menuruti standar yang tadi harus cantik, harus putih, mancung, langsing gitu. Ya kalau memang itu standarnya semua orang gitu. Coba kalau misalkan, misal dari si A menurut bilang kalau aku lebih cantik kalau aku putih, tapi si B lebih cantik kalau aku sawo matang. Si A bilang aku cantik kalau aku mancung, tapi si B lebih bilang kalau aku cantik itu ketika aku hidungnya udah kayak gini aja gitu. Karena cantik setiap orang itu bisa berbeda-beda standarnya gitu, relatif. Dan insting yang perlu ditanamkan itu tuh setiap perempuan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita diciptakan berbeda, kita diciptakan unik gitu. Pun kayak tadi yang udah aku bilang ya, kita bisa memaksimalkan kelebihan. Misal kita nggak usah jauh-jauh ya, kita ambillah duta kampus kayak gitu. Itu kenapa di duta kampus ini yang masih menjadi pertanyaan aku, kenapa harus ada kriteria harus tinggi minimal berapa, kemudian harus berpenampilan menarik. Nah sebenarnya yang aku tanyakan, berpenampilan menarik yang seperti apa yang dicari itu gitu ya, standar penampilan menarik itu yang seperti apa gitu. Itu yang kadang nggak cuma di duta kampus ya, di dunia masyarakat luas gitu, di event-event yang itu ikonnya perempuan gitu ya. Itu biasanya kriterianya adalah berpenampilan menarik kayak gitu. Sebenarnya aku pengen tahu gitu ya lebih jauh, tapi emang aku belum menemukan jawabannya. Standar berpenampilan menarik seperti apa yang memang dicari gitu? Apakah rapi aja cukup, atau apakah dengan berpenampilan seadanya aja cukup itu udah menarik gitu kan? Menariknya setiap orang juga berbeda gitu. Ya sebetulnya tentang standar kecantikan ini sendiri sebetulnya itu lebih ke mindset kita bisa berdamai dengan kekurangan kita dan bisa melebihkan apa aja sih kelebihan diri kita dan bisa menunjang hal tersebut ke jalan yang baik gitu ya. Nah dari standar kecantikan ini Mbak pernah mengalami suatu momen yang memang di situ Mbak ternyata tuh standar kecantikan tuh membutuhkan ini atau gimana, atau belum pernah? Kalau misalkan pernah mengalami kayak gitu, karena aku tipe yang ya udah aku apa adanya kayak gitu. Jadi ketika misalkan aku mau masuk di suatu ruang kontribusi gitu, dan itu ada kriteria tertentu yang itu, karena sekarang kan standar orang soal cantik itu lebih ke fisik ya. Nah di situ fisik aku nggak memenuhi, ya udah berarti aku nggak cantik secara di itunya, tapi aku punya kecantikan yang lain gitu. Dan aku mencari kelebihan di aku tuh di mana gitu. Misalkan aku cantik dari, misalkan ini nggak aku ya, misalkan aku harus memaksimalkan aku yang punya bakat apa, kemudian aku punya kelebihan apa, ya udah aku cari kelebihan itu. Mungkin aku harus ikut lomba, ataupun aku harus berkontribusi di lain, aku meningkatkan skill public speaking aku. Ya udah berarti aku menganggap oh cantiknya aku di bakat-bakat aku gitu. Dan itu yang harus aku maksimalkan, karena standar kecantikan nggak hanya dari fisik. Ya udah mereka yang memang secara diciptakan sempurna secara fisiknya, ya boleh mengambil kontribusi lebih secara dari apa yang mereka punya gitu loh. Tapi ketika mereka merasa aku nggak memenuhi kriteria standar orang-orang gitu, ya berarti kamu punya kelebihan yang lain gitu, punya kecantikan yang lain gitu. Dan itu kecantikan setiap orang itu memang udah beda-beda. Setiap manusia itu diciptakan sempurna dengan versi masing-masing seperti itu. Iya betul sekali mengenai standar kecantikan ya. Nah ini bisa nih untuk referensi untuk teman-teman semua. Jadi cantik itu nggak bisa didomisili ketika kita tuh harus tinggi, ketika kita harus putih, ketika kita harus poin ini gitu. Jadi kita cantik itu dengan kelebihan kita mencari bakat kita. Mungkin bisa cantik melalui prestasi, cantik melalui akhlak, cantik ketika kita punya bakat public speaking nih. Kan nggak semua orang itu bisa gitu kan, dan nggak semua orang itu bakalan sama juga. Jadi kan kita punya kelebihan masing-masing, dan itu bisa kita tunjang, kita lebihkan, kita tumbuhkan, dan agar kita menjadi cantik yang versi kita sendiri. Oke, baik teman-teman, dari yang tadi kita udah bahas ya mengenai kesetaraan gender, lalu yang kedua ada standar kecantikan. Nah di sini kita akan membahas mengenai kekerasan seksual yang memang cukup sensitif, tapi mohon maklumnya. Nah dari rektor sendiri memang sudah kayak mengeluarkan yang tentang Permendikbudristek ya tentang kekerasan seksual. Tapi sebetulnya nih masih banyak nih teman-teman yang memang apa aja sih yang termasuk kekerasan seksual sebetulnya gitu kan. Nah mungkin dari Mbak Tami bisa memperjelaskan secara umumnya gimana Mbak? Baik, soal apa sih kekerasan seksual itu gitu ya. Nah mungkin ini juga mengutip dari undang-undang yang udah ada gitu.
Dan banyaklah pengertian soal kekerasan seksual, yaitu nggak jauh-jauh dari suatu perbuatan yang di situ ada sifatnya menghina, kemudian melecehkan, kemudian memaksa juga gitu ya, yang nanti itu ada orientasi seksualnya gitu, ada suatu perbuatan yang mengacu pada kekerasan seksual yang di situ nanti ada pemaksaan, kemudian ada hinaan ataupun pelecehan kayak gitu sih. Oke, nah dari situ sendiri mengenai yang ini Mbak, kekerasan berbasis online, ancaman dan intimidasi yang memberikan ataupun memperluas yang tadinya itu berbau privasi malah kayak disebarluaskan gitu loh. Jadi korban itu kayak dapat ancaman, apa itu termasuk kekerasan seksual? Iya sih, kan di sini lingkup atau ruang lingkupnya kekerasan seksual itu kan ada banyak ya. Misalkan kita menyebarkan video atau foto dari pihak korban tanpa persetujuan gitu. Kemudian kita mengintimidasi atau chat yang di situ berbau ancaman, ancaman seksual juga kayak gitu. Kemudian karena apa? Karena kekerasan seksual itu tidak hanya soal kita menyentuh, kita melakukan perbuatan secara fisik gitu ya, tapi kan ada kekerasan seksual secara online kayak gitu. Kemudian kekerasan seksual yang basisnya itu dari kayak visual kayak gitu ya, dari video ataupun foto gitu juga masuk dalam suatu kekerasan seksual gitu. Jadi tidak terbatas hanya fisik saja secara langsung gitu. Oke, nah dari pembahasan itu tuh dari teman-teman juga kayak banyak yang nitipin, apa sih sebetulnya pencegahan apa yang bisa kita lakukan secara sendiri, secara mandiri, itu apa aja sih sebetulnya kayak biar kita tuh ya aman dari ruang lingkup kekerasan seksual itu? Oke, kalau misalkan pencegahan secara diri sendiri gitu ya, secara diri sendiri, menurut aku lebih ke bagaimana kita membatasi gitu sih, bagaimana kita memberikan benteng pada diri kita sendiri. Karena kebanyakan ketika kita melihat kasus-kasus kekerasan seksual, itu korban itu lebih pada mereka yang sifatnya asertif gitu, yang tidak bisa menolak gitu sebenarnya, yang itu karena apa? Karena ketika mereka mendapat ancaman atau ketika mereka mendapatkan suatu kekerasan gitu, mereka tidak berdaya gitu ya, mereka ada kekuasaan timpang di situ. Karena kan kekerasan seksual itu lebih terjadi karena adanya ada ketimpangan kekuasaan ya. Di situ pelaku lebih kuasa dibandingkan korbannya. Nah, menurut aku untuk mencegah ya kita memang harus tegas sama diri kita sendiri, kita yang membatasi. Nggak salah kok ketika misal kita didekati orang lain kemudian kita langsung menolak, kita melakukan pencegahan, itu tuh nggak salah gitu. Karena lebih baik kita mencegah dari dini daripada sudah terjadi baru kita melakukan penolakan kayak gitu. Iya, sebetulnya banyak sih kasus-kasus yang seperti itu. Seperti halnya kan kita sudah mempunyai insting yang memang harusnya dewasa lah ya, tapi mereka itu selalu membenarkan yang memang sebetulnya itu salah. Nah dari situ kan ya sebagai insting seorang dewasa, perempuan dewasa kan kita udah tahu yang mana ke arah yang salah dan mana yang enggak. Nah seperti kasus adalah dari anak MIPA ini sendiri yang Japri gitu Mbak, dia bilang dia tuh sempat lah kena kekerasan seksual dan ketika dia tuh kayak speak up ke publik gitu ya. Nah dari situ tuh dia tidak mendapatkan dukungan dari lingkungannya, tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya, tidak mendapat dukungan dari keluarganya gitu. Nah dari arah situ tuh sebetulnya kita tuh harus gimana gitu Mbak? Nah ini juga menarik ya, kan kadang memang kenapa sih kok korban itu nggak mau speak up kayak gitu kan, salah satunya ini gitu, karena ketika mereka speak up itu justru malah mereka yang disalahkan. Kenapa sih bisa terjadi kayak gitu, mesti kamu buka-buka ini ya kayak gitu, mesti kamu berpakaian seksi ya kayak gitu kan, kadang kan kayak gitu ya, terus nggak bisa disalahkan dong soal pakaian gitu, terus mesti interaksi kamu nggak terjaga ya kayak gitu. Karena itulah yang kadang menjadikan seorang korban itu males untuk melapor gitu, karena lebih kayak playing victim gitu, kayak mereka lebih disalahkan ketika mereka itu melapor gitu. Karena kadang ketika apalagi seorang perempuan ya yang jadi korban, ketika mereka dinobatkan sebagai seorang korban gitu, oh mereka udah nggak suci lagi nih, oh mereka udah dapat perlakuan kayak gini nih. Nah itu yang harusnya kita rubah gitu ya, agar mereka itu juga berani speak up gitu, berani mengatakan sesuatu yang tidak benar gitu. Makanya yang harus dirubah adalah stigma-stigma kalau memang mereka sebagai seorang korban itu nggak bisa disalahkan gitu, karena ya itu namanya suatu kekerasan gitu, itu datangnya bukan atas kemauan diri dia sendiri untuk menjadi seorang korban gitu ya. Kalau atas kemauan diri sendiri itu namanya bukan korban, tapi ketika mereka menjadi seorang korban ya tidak bisa disalahkan atas apa yang udah dilakukan mereka gitu. Oke,
dari kekerasan seksual itu ya. Dan sekarang juga udah banyak isu-isu kekerasan seksual yang memang muncul di beberapa kampus gitu. Nah, dari Universitas Negeri Yogyakarta sendiri kan Mbak sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan. Nah, sistematika program kerja yang bakalan ditunjukkan untuk pemberdayaan perempuan ini sendiri itu bagaimana Mbak? Apakah ada pengkondisian dari masing-masing fakultas atau bagaimana? Baik, kalau soal program kerja yang menyangkut tentang penanganan kekerasan seksual gitu ya, lebih simpelnya. Baik, di pemberdayaan perempuan itu sendiri udah ada satu program kerja yang memang itu fokus utamanya adalah untuk menampung pelaporan kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu. Nah, itu ada namanya Speak Up. Di situ nanti baik korban maupun saksi yang memang melihat adanya kekerasan seksual di kampus itu bisa dilaporkan melalui sana. Prosesnya atau tahapannya ya, yang pertama itu ada proses pelaporan. Mereka bisa melaporkan melalui link Speak Up yang mungkin bisa dicek juga di Instagram pemberdayaan perempuan. Di sana ada link Speak Up ya, bisa dilaporkan di sana dan itu nanti ada perekapan per bulannya. Nah, kemudian setelah melapor itu nanti akan diproses oleh penanggung jawab dari Speak Up. Di situ korban ataupun saksi yang melapor nanti akan dihubungi dengan penanggung jawab dari Speak Up. Dan ketika sudah dihubungi nanti kan ada bangun komunikasi tuh dengan korbannya, dengan penyintas gitu ya. Kita gali lah apa sih permasalahannya, kronologinya bagaimana, kemudian yang mereka butuhkan gitu tuh apa. Jadi yang memang dibutuhkan oleh korban baik itu pendampingan secara fisik, pendampingan secara akademik maupun pendampingan secara mental gitu ya. Nah, itu secara psikologi gitu. Nah, itu nanti kalau memang butuh pendampingan seperti itu, pemberdayaan perempuan bakal mengarahkan, bakal mengawal atau mendampingi gitu untuk mendapatkan tuntutan atau mendapatkan apa hal yang mereka tuntut itu gitu, apa yang mereka butuhkan gitu. Kita bantu. Oke, jadi melalui dari proker-proker yang memang tadi sudah Mbak Tami jelaskan, sebetulnya dari ruang lingkup pemberdayaan perempuan pada Universitas Negeri Yogyakarta ini telah memberikan akses ya, dimana kalian bisa mengakses Instagramnya pemberdayaan perempuan untuk mendapatkan link. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan evaluasi secara privasi dari khususnya dari pemberdayaan perempuan sendiri tanpa adanya kebocoran data gitu ya. Mungkin itu saja sekiranya yang bakalan kita bahas ya. Oh iya, ini juga sih karena sekarang kan kita sudah ada peraturan rektor dan sudah mulai ada pembentukan satgas gitu ya. Ini baru pembentukan panitia seleksi satgas gitu. Nah, mungkin besok dari pemberdayaan perempuan pun ketika ada pelaporan seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu juga bakal diarahkan kepada satgas kekerasan seksual ini gitu. Agar penanganannya lebih terstruktur gitu. Dan memang karena satgas kan diseleksi juga gitu. Dan nanti orang-orang di dalamnya pun bakal lebih berpengalaman gitu, bakal lebih menangani secara lebih tangkis gitu dibandingkan dengan hanya pemberdayaan perempuan sendiri gitu. Oke, mungkin sebagai closing statement dari pembahasan 3 tadi ya, kita lumayan banyak. Semoga apa yang kita bahas nanti, kita sharing-sharing tadi itu bisa mengedukasi, bisa memberikan ruang informasi yang memang sekiranya perlu kalian dapatkan itu. Mungkin sekiranya saya cukupkan ya Mbak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.